Oke, eh, kita akan membahas bersama-sama mengenai 8 kali Musa mendaki Gunung Sinai. 8 kali Musa mendaki Gunung Sinai. Ini diambil dari buku yang ketujuh, seri ketujuh Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Jadi mengenai Musa, ini merupakan sosok yang sangat penting bagi orang Yahudi, bahkan bagi orang Kristen hari ini, tentang Musa. Musa, banyak orang mengenal siapa Musa. Oh, dia 40 tahun tinggal di Mesir, kemudian dia melarikan diri 40 tahun di Midian, kemudian setelah dapat tugas, dia 40 tahun bertugas memimpin orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, ya, sampai menjelang masuk Kanaan. Jadi ada 40, 40, 40, usia dia waktu mati 120 tahun. Dan banyak orang memperhatikan tentang Eksodus, air laut merah terbelah, gitu ya. Terus gunung, ya, dari gunung batu keluar air, ada 10 tulah. Nah, kita akan melihat hal-hal yang tersebut, tetapi hari ini kita hendak diperkenalkan tentang satu adegan yang terjadi di Gunung Sinai. Ibu-ibu yang pernah ada kesempatan lakukan napak tilas ke Tanah Suci, Yerusalem, nah, biasanya kan salah satu tempat untuk mampir ini ya, Gunung Sinai, benar nggak ya? Benar ya? Sambil naik onta gitu. Atau jalan kaki gitu ya. Nah, banyak yang menyerah sampai di pos yang terakhir katanya. Kecapean. Nggak tahan naik onta kayaknya. Nah, jadi kenapa Gunung Sinai itu merupakan salah satu tempat di dalam travel ke sana gitu ya. Perjalanan ke Yerusalem. Kenapa? Cuma gara-gara satu kan? Alasannya cuma gara-gara satu aja. Karena Musa pernah naik Gunung Sinai. Betul kan? Tuhan memberikan 10 perintah di hari atas Gunung Sinai. Nah, di sini mungkin saya mau tanya, ada yang sudah pernah naik satu kali sampai ke puncak Gunung Sinai? Sudah ya? Ibu Pendeta udah satu kali, mungkin yang lain juga. Ada yang 2 kali? Belum. 1 kali baru. Cuma 1 kali. Ibu-ibu ada yang 2 kali? Kira-kira kalau Ibu Pendeta Miti mau naik untuk kedua kalinya? Boleh. Boleh? Boleh. Ya, kalau ada kesempatan gitu ya. Jadi kalau misalnya 8 kali pergi ke sana, berarti 8 kali naik kuat. Ya? Nggak kuat. Musa 8 kali naik turun Gunung Sinai. 8 kali. Mengenai hal ini, banyak ahli teologi yang melihat bahwa Musa setidaknya itu hanya 4 kali naik. Hanya 4 kali. Tetapi Pendeta Abraham Park, dia meneliti Alkitab, dia membaca Alkitab itu 1800-an kali. Dan dia pergi langsung ke sana, lihat di daerah Gunung Sinai itu seperti apa. Dia sampai bawa meteran yang roll. Jadi dia berbicara dengan orang asli sana karena dia fasih di dalam bahasa Ibrani. Kemudian lewat pencerahan Roh Kudus, Pendeta Abraham Park bilang begini, Musa bukan hanya 4 kali naik turun Gunung Sinai, tetapi 8 kali. 8 kali. Nah, nanti kita akan lihat kenapa sampai 8 kali. Kenapa nggak cuma 1 kali aja, terus Tuhan kasih semuanya beres, selesai. Biasanya kan orang-orang zaman sekarang, apalagi zaman sekarang, maunya kan langsung-langsung. Ya nggak usah bolak-balik, Tuhan sekali aja, kasih aja semuanya, saya turun nggak usah baik lagi, yang penting selesai. Ya, bayangkan kalau misalnya kita bilang ke Tuhan, Tuhan, ya gimana kalau misalnya saya pergi ke gereja 1 kali aja, Tuhan kasih tahu semuanya. Ya, kasih tahu semuanya yang perlu, pokoknya cuma minggu ini aja sampai akhir hidup saya supaya nggak perlu lagi ke gereja. Ada yang pernah minta kayak gitu? Nggak ada ya.
Akhirnya tinggal di gereja karena Tuhannya terlalu banyak yang mau disampaikan. Mau tinggal di gereja jadinya. Tetapi Musa dia naik turun Gunung Sinai itu 8 kali. Apa pesan di setiap kali dia naik dan turun? Kenapa dia harus naik sampai sebanyak itu? Dan maknanya bagi kita itu apa? Ya, kan jadi kita pada akhirnya bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana Yesus Kristus itu datang untuk kita untuk menjalankan pekerjaan penebusan. Dia datang itu sebagai bentuk kasih. Ya, bentuk kasih. Allah pun menyuruh Musa naik turun Gunung Sinai 8 kali itu karena kasih Allah. Musa naik gunung, ya mendaki gunung itu karena dia mengasihi Tuhan dan dia mengasihi umat Israel. Nah, makna rohaninya bagi kita hari ini apa? Kita akan lihat sama-sama. Jadi kalau kita lihat ini peta perjalanan di padang gurun, jadi dari Mesir mereka keluar pas Paskah gitu ya. Kalau Paskah bagi orang Israel di zaman itu tanggal 14 bulan 1. 14 bulan 1. Mereka rayakan Paskah, kemudian mereka keluar, ya mereka keluar. Mereka tiba setelah berkemah di beberapa tempat, mereka tiba di tempat yang ke-11, yaitu padang gurun Sinai. Jadi di kaki Gunung Sinai, mereka berkemah di situ cukup lama, hampir 1 tahun mereka di sana. Hampir 1 tahun. Ya, mari kita lihat bersama-sama mengenai hal ini. Jadi Gunung Sinai itu tingginya 2.291 meter. Jadi kalau mau naik itu jaraknya 2 kilo. Ya, 2 kilo. Kalau naik turun berarti udah 4 kilo. Betul ya? Apalagi zaman dulu nggak ada senter kan? Nggak ada, cuma ada obor pegang-pegang. Jadi kalau Tuhan suruh naik di malam-malam dia harus naik. Pagi-pagi dia harus naik. Jika dia ada di atas terus malam-malam Tuhan suruh turun, dia harus turun. Langsung turun. Nah, jadi ada kalanya juga yang seringnya gitu ya, Tuhan suruh dia turun sebelum matahari terbenam. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat di awal tahun, kalau kita lihat di tahun 1446 sebelum Masehi, itu di hari kedua, bulan ketiga, ini Musa naik gunung. Gitu ya, dia naik gunung, sekitar 4 bulan dia naik turun gunung. 4 bulan. Nanti kita akan lihat ada waktunya dia lakukan doa puasa. Ya, doa puasa. Saya kasih tahu di awal itu ada 3 kali dia di atas gunung itu selama 40 hari. Yang pertama kali itu doa puasa, yang kedua enggak, yang ketiga itu doa puasa. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat satu persatu gitu ya. Sorry. Ya, betul. 2 kali. 2 kali dia doa puasa 40 hari siang dan malam. Tetapi ada 1 kali dia berdoa, ya, dia berdoa itu selama 40 hari. Tetapi nggak puasa gitu ya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat bahwa Musa itu sangat-sangat setia. Sangat-sangat setia. Nah, kita akan lihat bagaimana dia memegang kehendak Tuhan itu luar biasa. Oke, kalendernya seperti ini. Kalendernya seperti ini. Dia naik pertama kali itu di hari Senin. Kok bisa tahu hari Senin, Selasa, sampai Minggu, Jumat, Sabtu? Jadi orang Yahudi, ada ahli Yahudi yang tulis. Dia susun kalender. Jadi kita bisa telusuri di bulan misalnya di zamannya Musa, di tahun berapa, di bulan berapa, itu hari, misalnya kan Alkitab cuma bilang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, iya kan? Kalau kita baca kan, cuma itu, oh pada hari ke-7, pada hari ke-5. Nah, tetapi itu bisa dilihat, oh ternyata muncul hari apa pada waktu itu. Nah, hari apa pada waktu itu? Pendeta Abraham Pak meneliti juga mengenai hal ini.
dan menemukan itu waktu Musa naik pertama kali itu di hari Senin, tanggal 2 bulan 3. Tanggal 2 bulan 3. Dia naik sampai di atas, dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan setelah terima firman Tuhan, disuruh turun, dia turun. Langsung di hari itu dia turun. Di hari itu dia turun. Jadi pagi dia berangkat, sore dia langsung turun. Besoknya disuruh Tuhan naik lagi di hari Selasa. Setelah terima firman Tuhan, disuruh turun lagi, ya turun lagi. Jadi 2 hari berturut-turut naik turun. Nah, ada jeda 1 hari pada hari Kamis, jadi hari Rabu dia nggak naik gunung. Pada hari Kamis, Tuhan suruh dia naik lagi. Itu tanggal 5 bulan 3. Nah, setelah terima firman Tuhan, dia turun lagi. Setelah turun, besoknya di hari Jumat, Tuhan suruh dia naik lagi. Ibu-ibu gimana? Disuruh naik lagi, akhirnya bilang apa? Tuhan, bisa nggak sekaligus semuanya? Ini mau naik, ini udah usia berapa ini? Betul kan? Udah 80 tahun. Tapi ternyata apa? Tuhan karuniakan Musa kekuatan gitu ya. Kekuatan kesehatan, matanya nggak kabur katanya. Nah, jadi dia naik. Dia naik pada hari Jumat, dia turun, sampaikan firman Tuhan lagi. Esoknya disuruh naik lagi. Jadi dalam 1 minggu ini, kalau kita lihat dari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu dinaik terus, naik gunung, naik turun, naik turun, naik turun. Pada hari Sabtu, ya, tanggal 7 bulan 3, dia naik. Setelah terima firman Tuhan, dia turun lagi. Esok harinya dia naik lagi. Nah, nanti kita akan lihat waktu yang ke-6 ini pada hari Minggu apa yang terjadi. Pada hari Minggu apa yang terjadi? Ini sangat-sangat penting kalau kita lihat. Makanya saya baru menyadari bahwa hari Minggu banyak sekali muncul di Perjanjian Lama. Ibu-ibu pernah pikir nggak mengenai hal ini? Hari Minggu banyak sekali muncul di Perjanjian Lama, dan di hari Minggu itu ada banyak peristiwa penting yang terjadi. Bukan peristiwa biasa-biasa, peristiwa penting. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan bukan hanya mengedepankan hari Sabat, hari ke-7, tetapi sudah memperkenalkan hari yang ke-8. Ini, hari yang ke-8 sudah diperkenalkan. Hari Minggu. Nah, makanya kenapa hari ini kita ibadahnya di hari Minggu? Nah, itu ada alasan yang kuat. Bukan gara-gara pendapat orang, oh ya itu gara-gara ada pemimpin agama di tahun sekian suruh pindah, akhirnya ya udah kita pindah ke hari Minggu. Enggak seperti itu. Yang kita lakukan sekarang ini ibadah kita di hari Tuhan semuanya alkitabiah. Nanti kita lihat sama-sama. Jadi saya mohon, saya harap kita bisa mengikuti. Ini baru pertemuan pertama tentang judul 8 kali Musa mendaki gunung. Oke, pada hari yang ke-8 di hari Minggu dia naik ke atas gunung. Oke, ini naik yang ke-6 kali. Ini masih di bulan Maret ini. Kalau kita lihat bulan 3 gitu ya. Kalau zaman kita bilang Maret gitu ya. Tetapi sebenarnya ini ada agak mundur beberapa bulan gitu ya, sekitar 2 bulan mundur. Jadi pada tanggal 8 bulan ketiga di hari Minggu Musa naik ke atas gunung dan dia doa puasa selama 40 hari. 40 hari. Di sini. Ini yang pertama kali, oke? Nah, nanti dia turun itu di hari Kamis, tanggal 17 bulan 4. Apa saja isinya? Ini ada di Keluaran 24, nanti bisa dibaca. Keluaran 24 ini bisa dibaca terus, ya. Nah, setelah dia turun, apa yang terjadi waktu itu? Ini apa yang terjadi waktu itu? Nah, akhirnya dia disuruh naik lagi. Dia suruh naik lagi. Ya, esok kan jadi baru nyampe, besoknya dia langsung naik lagi. Jadi kan hari Kamis tanggal 17 bulan 4 dia turun kan? Besoknya di hari Jumat tanggal 18 bulan 4 dia naik lagi untuk yang ke-7 kalinya. 40 hari lamanya dia di atas gunung, dia turun lagi.
Ya, di hari Selasa tanggal 28 bulan 5. Tanggal 28 bulan 5. Hanya 2 hari, ya, Selasa, Rabu dia belum naik, hari Kamis dia naik ke atas gunung. Naik lagi. Hari Kamis tanggal 30 bulan 5. Ini yang terakhir kali. Setelah itu dia turun pada tanggal 10 bulan 7. Tanggal 10 bulan 7. Nah, ini ada yang spesial di tanggal ini. Ada yang spesial di tanggal ini. Tanggal 10 bulan 7. Di hari Minggu. Bayangkan di hari Minggu terjadi. Jadi ada hal-hal yang penting terjadi di hari Minggu. Kalau kita lihat. Ya, nanti kita akan lihat secara khususnya yang Musa mendaki yang ke-6 dan dia turun yang ke-8 ini apa yang terjadi. Oke, hari ini kita akan lihat kita coba ikuti kenaikan yang pertama, kedua, kalau bisa sampai yang keempat. Ya, kita masuk ke dalam pendakian yang pertama. Pendakian yang pertama itu tanggal 2 bulan 3. Pada hari apa? Hari Senin. Ini hari keberapa sejak keluar dari Mesir? Sejak Exodus itu udah hari ke-46. Hari yang ke-46. Nah, ini sangat penting. Nanti kita akan lihat hari yang ke-50 itu apa yang terjadi. Hari yang ke-50 itu apa yang terjadi. Baik, jadi orang Israel itu tiba di Gunung Sinai itu pada tanggal 1 bulan yang ketiga. Tanggal 1 bulan yang ketiga. Kita baca dulu firman Tuhan ya. Keluaran 19. Keluaran 19, mari kita lihat. Keluaran 19 ayat 1 kita akan baca. Ayat 1 dikatakan, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Nah, pada bulan ketiga, di sini nggak dituliskan tanggalnya kan? Enggak ya, cuma dibilang bulan ketiga. Tetapi kalau kita lihat di catatan Ibraninya, buku di dalam kitab Taurat orang Ibrani, dalam bahasa teks aslinya, itu kita bisa tahu tanggal berapa. Ya, tanggal berapa. Jadi dikatakan bulan ketiga, bahasa Ibrani itu bulan ketiga pada hari itu juga. Bulan ketiga pada hari itu juga. Bahodesh Hatselis. Bahodesh Hatselis. Selis ini menunjuk ketiga. Kemudian ada Hodesh. Hodesh ini bulan. Tetapi ini Bahodesh ini menunjuk kepada bulan baru. Artinya bulan baru kalau bilang Hodesh gitu ya, Bahodesh artinya baru masuk di bulan itu. Nah, ini baru masuk di bulan itu berarti hari pertama di bulan itu. Nah, makanya kita tahu, oh, mereka tiba di Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai itu di tanggal 1 bulan 3. Ya, tanggal 1 bulan 3. Referensinya nanti bisa dibaca di Bilangan 10 ayat 10, 2 Tawarik 8 ayat 13 dan Mazmur 81 ayat 3. Nah, setelah mereka mendirikan kemah, ya, setelah mereka mendirikan kemah, kan mereka tiba kan? Mereka tiba. Besoknya langsung disuruh naik. Ya, langsung disuruh naik. Oke. Jadi mereka tiba itu hari apa? Hari Minggu. Betul kan? Hari Minggu kan mereka tiba. Hari Minggu tanggal 1 mereka tiba di kaki Gunung Sinai. Besoknya di hari Senin Musa naik ke Gunung Sinai. Nah, kita lihat ayat yang kedua, Keluaran 19 ayat yang kedua dan ayat yang kita baca sampai ayat yang ke-6 ya. Ayat yang kedua, Keluaran 19. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung. Jadi mereka berkemah. Ya, mereka berkemah. Pasang tenda, ibu-ibu bisa bayangkan ada sekitar 2 juta orang berkemah.
Itu diameter perkemahan mereka itu sekitar 8 kilometer. Berarti dari Cinere sampai mana? Pondok Indah ada 8 kilometer atau sampai ke Depok. Waduh, 2 juta orang berkemah kan ramai sekali kan? Kita aja cuma berapa orang ini yang hadir? 16 orang sudah ramai, gimana 2 juta orang? Betul ya? Jadi sangat sibuk, atur tuh, atur sana. Itu, ini tendanya atur di mana? Anak saya di mana? Aduh, ada yang lihat anak saya nggak? Waduh, kacau balau gitu kan. Ada yang ditinggal apa istri pas cari-cari, papa mana? Mana papa? Kita harus pasang tenda ini. Papanya kemana? Papanya lagi ngobrol di sana. Waduh, tolong cari papa kamu. Waduh, sibuk semuanya. Jadi di hari itu mereka pasang kemah, pasang tenda semuanya. Mereka berkemah. Setelah rapi, sudah makan semuanya, sudah istirahat, pada esok harinya, ayat ketiga bilang, lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Sekarang, kira-kira kalau saya ngomong ini, ya, saya ngomong begini dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, perlu waktu berapa menit? Ada 1 menit, 5 menit, ya. Tetapi Musa untuk mendengarkan ini harus naik kemana? Harus naik 2.291 meter di atas gunung, ya kan? Aduh, ya. Mungkin gitu ya. Kalau saya gitu kan, Tuhan, boleh nggak? Tuhan bisikin aja waktu saya ada di kaki gunung. Tuhan bisa lakukan itu nggak? Bisa kan? Bisa aja kan? Musa, kamu bilang ke Israel ya. Jadi bisa aja kan? Jadi mereka akan jadi umat harta kesayanganku, kerjaan imam, bangsa yang kudus. Ya, kasih tahu mereka ya. Oke? Ya, sudah ya. Nggak usah naik gunung, nggak usah. Di situ aja. Boleh kan? Boleh saja. Tetapi Tuhan bilang apa? Naiklah ke gunung. Tapi di mana tulisnya, sorry Pastor, di mana diambilnya yang itu hari Senin yang Musa pertama kali naik? Ya? Di mana ditulisnya? Oh, ditulisnya. Jadi itu tidak ditulis secara langsung. Cuma dari sini kita bisa lihat. Pada bulan ketiga, Keluaran 19 ayat 1, pada bulan ketiga, ya, Bahodes, ya, pada bulan, ya, di situ menunjuk kepada bulan baru masuk ke bulan yang baru. Nah, ini berarti itu di hari pertama di bulan itu, gitu ya. Nah, hari pertama ini kalau dilihat dari kalender, nanti saya coba itu ya, cari ininya, saya cari aplikasinya, kita bisa lihat sama-sama di dalam website. Nanti kita bisa lihat, oh waktu Keluaran 19 ini jatuhnya di hari apa gitu. Nah, ini orang Yahudi sudah bikin aplikasinya, mereka hitung. Ini sangat-sangat akurat, luar biasa. Nah, jadi ketika mereka tiba itu di hari yang pertama, mereka sibuk melakukan semuanya, betul kan? Berkemah dulu kan? Karena di sini dikatakan bahwa mereka berkemah katanya. Diulang bahkan apa? Lalu berkemahlah, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Nah, orang akan berpikir bahwa ayat ketiga ini langsung terjadi di hari yang sama. Betul ya? Terjadi di hari yang sama. Akan tetapi kita perlu ingat bahwa ini ada 2 juta orang mau berkemah. Ada 2 juta orang berkemah.
Tuhan mau kasih firman ke mereka, apakah tepat ketika mereka lagi sibuk-sibuk? Ketika Musa lagi mau dengarkanlah firman Tuhan. Musa, tunggu dulu. Nanti ada mama-mama bilang apa? Tolong cari papa kamu tuh. Ya kan? Tolong cari. Ini lagi sibuk semuanya. Nggak ada yang mau dengerin. Gitu ya. Jadi Pendeta Abraham Pak, ya, dia mengajak kita untuk melihat seperti apa realitas yang terjadi waktu itu. Jadi pada saat mereka tiba di kaki Gunung Sinai di hari yang pertama di dalam minggu itu, ya, yaitu jatuh di hari Minggu, mereka berkemah. Nah, setelah berkemah, setelah beristirahat, nah, keesokan harinya ayat ketiga suruh naik. Ya, nanti saya cari itunya ya, aplikasinya. Saya sudah ditunjukkan mengenai hal itu, tetapi karena Ibu Landa tanya, saya jadi ingat lagi. Nanti saya tunjukin ya. Oke. Jadi apa yang Tuhan firmankan? Ada 3 hal katanya. Ada 3 hal. Allah ingin menjadikan Israel sebagai harta kesayangan. Sebagai harta kesayangan. Allah ingin menjadikan Israel sebagai kerajaan imam katanya. Dan Allah ingin menjadikan Israel sebagai bangsa yang kudus. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya ini. Mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjian. Ini syaratnya. Ayat 2 dan 3 tadi. Jika, kan Tuhan bilang, kalian kan sudah saksikan, sudah alami, aku telah menyelamatkan kalian dari Mesir, membebaskan kalian dari perbudakan Mesir. Aku sudah hukum Mesir itu. Aku sudah menggendong kalian di atas sayap burung Raja Wali katanya. Ini bukan beneran kan? Tapi artinya apa? Tuhan melindungi mereka. Ya, dalam sayapnya, dalam perlindungan kekuatannya. Nah, Tuhan bilang, jika kalian mendengarkan firman, memegang perjanjian, maka kalian akan jadi harta kesayangan, akan jadi kerajaan imam, akan menjadi bangsa yang kudus. Aku akan memberkati kalian seperti ini. Bagaimana? Gitu ya. Kalian mau nggak? Nah, di sini ditanya. Ya, ditanya. Jadi Tuhan ingin mendirikan perjanjian dengan umat Israel. Bayangkan kalau misalnya Presiden Jokowi datang kepada kita, Ibu, wah, saya mau bikin perjanjian dengan keluarga ibu-ibu gitu ya. Kita akan jadi temenan, kita bisa share nomor handphone pribadi saya. Waduh, siapa yang nggak mau? Selfie aja bersuka cita, apalagi dapat nomor teleponnya, betul kan? Ya. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat berharga, betul ya? Padahal cuma presiden aja kan, tetapi itu kan sosok yang besar juga. Lebih lagi Tuhan yang menciptakan presiden itu sedang menyatakan, jika engkau mendengarkan firman, pegang perjanjian, kamu akan jadi harta kesayanganku. Kamu akan jadi kerajaan imamku. Kamu akan jadi bangsa yang kudus. Kalau kita lihat, harta kesayangan itu segula. Segula. Ini menunjuk kepada, ya, segula ini menunjuk kepada perhiasan yang disembunyikan dan tidak diketahui oleh siapapun kecuali yang sembunyiin. Biasanya kalau oma-oma zaman dulu kan, biasa simpen, nggak ada yang tahu tuh. Bahkan suaminya pun nggak tahu itu ada di mana. Ya, ada harta gitu ya, sangat-sangat berharga. Nah, jadi kalau kita bisa lihat, Allah ingin menjadikan Israel sebagai harta yang sangat-sangat berharga. Sangat berharga, sangat disayangi. Lebih lagi, ingin jadikan sebagai imamat, katanya, kerajaan imam. Artinya, lewat mereka, bangsa lain akan mendapat berkat. Itu fungsi imam kan? Lewat mereka jadi pengantara. Pengantara apa? Pengantara bagi orang yang lain. Ya. Nah, kemudian dikatakan mereka akan menjadi bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Artinya mereka benar-benar jadi bangsa yang spesial dibandingkan yang lain. Dipisahkan, menjadi sasaran berkat
Nah, ini haleluya. Ada istilah bahasa Inggris kan, the saints. Betul ya? The saints. Orang kudus. Jika dikatakan the saints, orang kudus, ini tersambung dengan Tuhan dan menjadi apa? Target berkat, target kasih. Saya percaya kita semua yang ikut pelajaran hari ini, anggota keluarga kita telah menjadi target kasih dan berkat Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi mereka akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Keluaran 19 ayat 7 sampai 8. Ya, Keluaran kita lihat setelah ayat yang ke-6 di sini bilang ya. Ayat yang ke-7. Kan ayat yang ke-6 udah selesai kan? Tuhan bilang apa? Sampaikan. Nah, ayat yang ke-7, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Nah, sekarang ketika dikatakan lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu. Musa sementara di atas gunung atau sudah di bawah? Sudah di bawah tentunya kan? Dia sudah turun gunung dan dia panggil tua-tua bangsa. Dia sampaikan. Ya, dia sampaikan ini yang di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 dia sampaikan. Kamu sendiri telah melihat apa yang Allah lakukan kepada orang Mesir, bagaimana aku telah mendukung kamu. Jadi firman Tuhan itu kan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman, pegang perjanjian, kamu akan jadi harta kesayanganku, kamu akan jadi kerajaan imam, akan jadi bangsa yang kudus. Orang Israel bilang apa? Ayat yang ke-8. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Artinya apa? Artinya umat Israel diwakili oleh para tua-tua bangsa. Mereka menyatakan apa? Kami akan mendengarkan firman, kami akan memegang perjanjian. Betul ya? Kami akan mendengarkan firman, kami akan memegang perjanjian. Nah, di sini sudah disampaikan kepada mereka. Jadi kalau kita lihat di sini menunjukkan bahwa ketika Musa itu telah menyampaikan firman Tuhan kepada para tua-tua Israel, di sini menunjukkan fakta bahwa Musa telah turun gunung. Ya, telah turun gunung. Ya, jadi setelah ini kalau kita lihat Keluaran 19 ayat 8 bagian akhir dikatakan apa? Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Nah, jadi ketika Musa menyampaikan ini, dia ngapain? Ya, dia naik gunung lagi kan? Dia naik gunung lagi kalau kita lihat. Ya, jadi kita lihat ini sudah hari udah hari Senin, ini hari Selasa. Betul ya? Hari Selasa ya. Ini kan hari Senin. Waktu tanggal 2 bulan 3 kan? Hari Senin. Naik kedua kali. Keesokan harinya ini di hari Selasa. Oke. Hari Selasa. Nah, ini udah keesokan harinya, hari ke-47. Tadi dikatakan bahwa dia naik. Ya, dia naik. Coba kita lihat juga gitu ya. Di sini. Tadi kita sudah baca tadi. Ya, lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Ya, mereka akan menaati katanya. Mereka akan menaati. Mereka akan menaati firman Tuhan. Mereka akan mendengarkan. Mereka akan memegang perjanjian Tuhan. Nah, setelah ini, kalau kita lihat, ya Musa sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Nah, coba kita lihat
Ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Keluaran 19 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat Musa turun di sini kan, lalu Musa memberitahukan. Nah ini, lalu Musa memberikan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Ayat yang ke-10, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah. Jadi masih di atas gunung ini ya, masih di atas gunung. Tuhan bilang kepada Musa, ayat yang ke-10. Ini masih yang kedua ya, pendakian yang kedua. Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas. Jadi harus pasang batas katanya. Bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, kaki gunung ya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Ya. Ayat 14 dikatakan, lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Baru dikasih semua perintahnya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, Allah merencanakan untuk memberikan 10 perintah. Ya. Hendak memberikan 10 perintah. Tetapi sebelum memberikan 10 perintah, disuruh untuk lakukan pengudusan. Ini. Allah perintahkan lakukan pengudusan sebelum peristiwa penting terjadi. Makanya ketika kita datang ke gereja gitu ya, kita harus membersihkan diri kita, betul kan? Ya, membersihkan diri kita. Memang ada bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, baru mengenal Tuhan, tidak begitu paham seperti apa seharusnya, ya datang saja, betul kan? Ya kita gereja nggak pilih-pilih, betul kan? Nah, tetapi makin dewasa, makin percaya firman, makin mengenal Tuhan, seharusnya kan harus semakin menyesuaikan dengan cara Tuhan, betul ya? Menyesuaikan dengan cara Tuhan. Makanya jangan sampai terjadi seperti Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pergi ke gereja, tetapi pergi ke gereja, orang-orang lihat dia nggak pakai sepatu, bajunya cuma dililit kain gitu kan. Akhirnya dia ditolak. Di hari ketika dia datang ke gereja. Mahatma Gandhi dalam kesaksiannya dia bilang apa? Yesus dan ajarannya itu luar biasa baik. Tetapi kelakuan orang Kristen itu banyak yang tidak baik. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita juga hari ini kan. Ya, benar-benar kita harus memenuhi kita dengan hikmat Tuhan dan kasih. Ini perlu. Hikmat Tuhan dan kasih. Kita mengasihi harus dengan hikmat Tuhan. Bukan dengan kasih yang secara manusiawi. Karena kasih manusiawi itu hanya tahan dan berkondisi. Nggak tahan lama dan berkondisi. Makanya kita perlu kasih Tuhan yang tulus. Oke? Jadi dikatakan bahwa harus menjalani kehidupan kudus, mempersiapkan pertemuan dengan Tuhan. Ini, mempersiapkan pertemuan dengan Tuhan. Pergilah. Hari ini menguduskannya kapan kata? Menguduskan gimana? Hari ini dan
besok katanya. Hari ini dan besok. Kenapa? Di hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa. Itu sudah baca tadi, ya. Keluaran 19 ayat 10 sampai 11. Jadi kalau kita lihat perintah untuk menguduskan diri ini merupakan suatu perintah yang bukan hanya bagi orang Israel di zamannya Musa, tetapi bahkan di zamannya Yosua. Coba kita lihat Yosua pasal 3 ayat 5. Kita lihat Yosua 3 ayat yang kelima. Yosua 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Perbuatan apa yang akan Tuhan lakukan? Itu adalah memutuskan sungai Yordan. Bukan membelah ya, tetapi menghentikan sungai Yordan. Bayangkan, Tuhan menghentikan sungai Yordan, artinya sungai itu jadi bendungan. Sungai itu di sebelah kanan itu akan menjadi bendungan yang sangat tinggi, tetapi nggak ada temboknya. Ini suatu pekerjaan luar biasa kan? Tuhan akan mengeringkan sungai Yordan katanya. Ini suatu hal yang sangat-sangat besar, menunjukkan kuasa Tuhan. Tetapi untuk peristiwa besar itu harus apa? Menguduskan diri. Jadi betapa penting bagi kita pun untuk menguduskan diri. Jadi pada akhirnya Musa naik dan dia menerima firman Tuhan, dia turun. Kita lihat Keluaran 19 ayatnya yang ke-14 dikatakan lalu turunlah. Nah, di sini langsung dikasih tahu. Lalu turunlah. Kalau pendakian pertama nggak dikasih tahu kan? Tetapi ketika kita baca, kita langsung mengerti. Oh, dia sudah turun. Jadi Musa turun dari gunung, mendapatkan bangsa itu, dikasih tahu. Menguruskan diri, cuci pakaian katanya. Gitu ya. Musa juga bilang apa? Bersiaplah menjelang hari yang ketiga. Janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan katanya. Jadi harus menyiapkan diri. Oke, ini terjadi. Kalau kita lihat di hari Selasa, ya, hari Selasa. Ini coba kita lihat kalendernya, ya, hari Selasa. Dikatakan hari ini kan dan besok katanya. Hari ini dan besok. Ini. Ya, hari Selasa gitu ya. Tanggal 3 bulan 3. Mari kita lihat kenaikan yang ketiga. Jadi kita bisa lihat itu pada hari kelima bulan 3, ini hari Kamis. Musa naik untuk ketiga kalinya ke Gunung Sinai. Kapan ini? Ini adalah hari ke-49. Hari ke-49 setelah Exodus. Ini Keluaran 19 ayat 20 sampai 24. Ya, jadi kalau kita hitung gitu ya, kan 3 hari pengudusan. Sejak hari ketiga kan, ketiga, 4 dan 5. Benar ya? Jadi pada hari itu juga kan, Musa terima pada hari ini harus menguduskan diri, kemudian besok juga sampai hari ketiga katanya. Jadi kalau kita lihat hari tanggal 3, kemudian tanggal 4 dan tanggal 5. Ini tanggal 5. Jadi tanggal 5 Musa naik ke Gunung Sinai. Ya, Musa naik ke Gunung Sinai. Keluaran 19 ayat 16 dikatakan, dan terjadilah
pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ini subuh-subuh ya, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Nah ini. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-20 langsung dikatakan apa? Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa. Nah ini naik yang ketiga kalinya. Naik yang ketiga kalinya. Ayat yang ke-20 ya, dikatakan naiklah Musa. Kemudian kita lihat apa yang Tuhan sampaikan di ayat 21 sampai 23. Ayat 21 kita lihat. Keluaran 19 ayatnya yang ke-21. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Jadi kasih tahu. Kenapa? Karena di hari Selasa Tuhan sudah kasih tahu kan, jangan ada yang naik. Binatang pun jangan mendekat di gunung itu jauh-jauh. Jangan. Ya. Karena apa? 3 hari adalah waktu pengudusan itu. 3 hari. Jadi jangan mendekat kepada tempat yang kudus, yaitu Gunung Sinai dan kaki gunung. Jangan katanya. Akan binasa. Nah, Musa mungkin sudah bilang, Tuhan, kalau kita jadi Musa kan mungkin kita akan bilang apa? Tuhan, udahlah, saya sudah kasih tahu itu, saya sudah dengan tegas kasih tahu kepada bangsa Israel dan mereka dengar-dengaran kok. Saya sudah kasih tahu ke mereka. Tuhan bilang apa? Kasih tahu lagi. Kasih tahu lagi. Ya, dan ini serius supaya mereka tetap hidup. Harus berjaga-jaga. Makanya di ayat yang ke-22 dikatakan begini. Tuhan khawatir masih akan ada yang naik ke atas, akan melanggar. Ayat 22. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguruskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Dulu kalau nggak salah Ibu Landa pernah tanya mengenai hal ini. Seingat saya. Imam di sini kok kan Imam Harun belum dipilih. Kenapa muncul kata imam di sini? Nah, jadi imam di sini di zaman itu menunjuk juga kepada tua-tua bangsa. Tua-tua bangsa. Ya, tua-tua bangsa. Supaya kita bisa mengerti. Contohnya siapa? Contohnya masih ingat mertua laki-lakinya Yusuf? Imam di On katanya, betul ya? Loh, udah ada imam zaman itu. Nah, kemudian mertuanya Musa, dia juga salah satu tua-tua, gitu ya, tua-tua. Nah, jadi menunjuk kepada tua-tua bangsa. Mereka juga disebut sebagai imam, yaitu mereka yang memberikan nasihat yang baik. Mereka orang-orang yang ada pengalaman, gitu ya, yang ada pengalaman, banyak pengalaman dan berhikmat sehingga bisa memberikan nasihat. Mereka disebut juga sebagai imam. Jadi tua-tua bangsa disebut juga sebagai imam. Nah, kita harus bisa membedakan. Nanti ada imam yang sudah dengan tugas jabatan penyembahan. Nah, ini penyembahan ini beda lagi. Nanti setelah Tuhan menetapkan Harun dan anak-anaknya. Nah, di sini dikatakan juga para imam, ya, kita memahami mereka sebagai tua-tua bangsa yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguruskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Ayat 23 dikatakan apa? Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Tuhan sudah bilang kan, saya juga sudah kasih tahu ke mereka, mana ada sih yang berani? Saya sudah bikin pagar. Tuhan bilang apa? Peringatkan lagi. Kasih tahu lagi. Ya, makanya kita dengan anak-anak kita, kadang-kadang udah kasih tahu satu kali,
Kita lihat kan anak kita kan, wah kayak ini perlu dikasih tahu lagi, betul kan? Kita kasih tahu lagi, nanti anak kita bilang apa? Me, please deh, I know, betul kan? I know, I know. Tetapi kita sebagai orang tua, kita tetap kasih tahu lagi kan? Why? Supaya dia jangan lupa, betul kan? Sama, Tuhan lakukan hal yang sama, ya seperti itu. Jadi pada kalau kita lihat di ayat 24, ayat 25 dikatakan apa? Coba kita lihat. Ayat 24 dan 25. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam di sini siapa? Tua-tua ya? Ya, tua-tua bangsa. Dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Maaf Ibu ya, ada nama Ibu di sini. Supaya jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Nah, jadi Musa bilang, saya sudah kasih tahu ke mereka. Musa, peringatkan mereka sekali lagi. Nah, jadi Musa turun. Musa turun dan bilang apa? Nanti naik lagi ya. Bawa siapa? Harun. Yang lain nggak boleh ikut. Nah, seperti ini. Jadi dia turun, dia peringatin bangsa lagi. Ayo kumpul semuanya. Ini seperti ibu-ibu gitu kan. Sini, kumpul semuanya. Tuhan bilang jangan ada yang mendekat kaki gunung. Pokoknya itu sudah ada pagar ya, nggak boleh ada yang lewat, sentuh pun nggak boleh. Ya, kalau nggak nanti mati. Harus taat perintah Tuhan, menguduskan diri. Oke, harus seperti itu ya. Umat Israel bagaimana? Sudah, kami sudah dengar, nggak ada yang berani lah, ya kan? Ya jangan lupa kasih tahu anak-anak kalian, ya kan? Apalagi yang masih kecil itu, umur-umur kayak Benjamin itu, suka lari-lari kemana-mana, jaga, gitu ya. Yang umur 4 tahun, 5 tahun biasanya itu anak suka explore kan, ya jaga, jangan sampai mereka lari-lari dekat ke gunung. Ya, akhirnya orang tua kasih tahu lagi kepada anak-anaknya. Bayangkan, Musa kasih tahu kepada tua-tua, kasih tahu kepada orang dewasa. Orang dewasa harus kasih tahu kepada siapa? Kepada keluarga mereka kan. Nggak semua bisa kedengaran suara Musa. Jadi harus disampaikan dengan jelas. Harus terus diingatkan dan diingatkan. Bayangkan mau sampaikan firman Tuhan kepada 2 juta orang. Susah atau gampang? Satu studion GBK aja nggak bisa muat, betul kan? Nggak bisa muat itu. Ya. Pada akhirnya kalau kita lihat itu kan hari Kamis kan? Hari Kamis tanggal 5 bulan 3. Keesokan harinya pada hari Jumat. Nah, ini Jumat tanggal 6 bulan 3. Ini hari ke-50. Nah, hari ke-50. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hari yang ke-50. Ini adalah hari Tuhan sampaikan apa? Sampaikan 10 perintah. Hari ke-50. Kalau hari 50, kita akan ingat hari apa ya? Setelah kebangkitan. Ya. Setelah Yesus bangkit, hari yang ke-50 itu adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta kan? Hari ke-50. Hari ketika Roh Kudus turun. Di Perjanjian Lama, hari ke-50 sejak umat Tuhan dibebaskan dari perbudakan Mesir, firman Tuhan disampaikan. Di Perjanjian Baru, 50 hari setelah manusia ditebus dosa-dosa mereka lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, hari yang ke-50 apa yang turun? Roh Kudus turun. Makanya firman dan Roh Kudus ini bekerja bersama-sama. Tidak terpisahkan. Orang cuma minta tuntunan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Tidak mau baca firman Tuhan. Tidak mau merenungkan firman Tuhan. Tidak mau
mempelajari firman Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, tapi hanya bicara Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Apakah itu masuk akal? Enggak kan? Kenapa? Karena sama seperti kaki kanan dan kaki kiri, itu tangan kanan, tangan kiri, ini apa? Berpasangan, bekerja bersama-sama, enggak terpisahkan. Roh Kudus dan firman Tuhan. Makanya kalau kita baca bagaimana Petrus berkhotbah, Petrus berkhotbah kan di Kisah 10 ayat 44. Ketika firman disampaikan di dalam keluarga siapa? Cornelius. Roh Kudus turun atas mereka katanya. Luar biasa. Roh Kudus turun. Nah, ini sungguh-sungguh misterius, ya, sungguh misterius. Kalau kita baca perintah 10 perintah itu muncul di Keluaran 20. Nanti kita akan bahas ini ke depan gitu ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 ini mencatat 10 perintah. Tuhan sampaikan langsung kepada umatnya. Bayangkan, Tuhan berfirman langsung kepada umatnya. Ada pandangan yang mengatakan bahwa ketika Tuhan berfirman itu yang kedengaran cuma guru, guntur, halilintar, petir, udah itu aja. Tapi nggak jelas suaranya apa, hanya Musa yang mengerti. Tetapi pandangan ini kurang tepat. Ya, atau tidak tepat menurut Alkitab, tidak Alkitabiah, tidak Alkitabiah. Kenapa? Buat apa Tuhan suruh mereka kumpul, menguruskan diri, terus Tuhan turun dan berbicara, nggak ada yang ngerti satu orang pun, cuma Musa. Betul kan? Betul ya? Kalau semuanya berkumpul gitu kan, semuanya berkumpul, tetapi hanya berbicara dan tidak ada seorang pun yang mengerti. Buat apa berkumpul? Makanya Tuhan bersaksi. Musa pun menyaksikan bahwa apa? Bangsa mana yang pernah Tuhan bertemu dan Tuhan apa? Perdengarkan suaranya, bicara langsung kepada kalian. Ya, hanya Tuhan kita saja, hanya bangsa Israel aja. Ya, nggak ada. Maka di sini kita bisa paham bahwa apa? Bahwa Tuhan berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Ini bukan bahasa roh ya, nggak dimengerti soalnya. Jadi ini dimengerti bahasa manusia. Nah, tapi waktu itu apa respon mereka? Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat, mereka sangat ketakutan. Mereka bilang apa? Tuhan, mereka bilang kepada Musa, Musa, orang ini orang Israel, Musa, kamu saja yang bicara dengan kami. Tuhan bicara dengan kamu aja. Kamu sampaikan kepada kami. Kenapa? Karena kalau Tuhan bicara langsung dengan kami, waduh, kami terlalu jantungan, bisa-bisa kami mati katanya. Keluaran 20 ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami. Nanti kami mati katanya. Ya. Ulangan 5 ayat 25. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengarkan suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Jadi terlalu dahsyat firman, perkataan Tuhan, suara Tuhan itu. Sampai apa? Ini udah bukan speaker-speaker diskotik orang Manado itu. Orang Manado kalau bikin pesta itu kan mereka pasang speaker-speaker gede-gede sampai satu kampung bisa dengar suaranya. Ya, bikin jantung berdebar-debar. Nah, ini suara itu bahkan apa? Sampai menembus jiwa manusia yang mendengarkan. Jadi mereka bilang, biarlah Tuhan bicara kepada kamu dan kamu Musa yang bicara kepada kami. Nah, pada waktu itu kalau kita baca, akhirnya Musa naik ke atas gunung. Ya, kita akan lihat Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20. Kita lihat ayatnya yang ke-21. Kalau kita baca dari ayat 18 ya.
Dikatakan begini, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Saya pun pasti akan hal yang sama. Saya akan lakukan hal yang sama. Terlalu menakutkan adegan ini. Betul ya? Terus mereka bilang kan, engkaulah yang berbicara kepada kami, nanti kami mati. Ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya kamu takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di situ, pada akhirnya Musa naik ke atas gunung. Musa naik ke atas gunung dan Musa terima semua firman. Musa terima semua firman Tuhan. Dan apa saja yang dia terima? Mulai dari ayat 22. Keluaran 20 ayat 22. Ini semua firman yang disampaikan sampai Keluaran pasal 24. Ini Keluaran pasal 24. Oke. Sebenarnya bukan 24, 23 bagian akhir. Ya. 23 bagian akhir. Di sini Keluaran 23 ini akhirnya, oke. Yang 24 di sini tiba-tiba sudah disuruh naik. Sudah disuruh naik. Ya. Coba kita lihat. Ya, di sini. Ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Jadi ayat 24, pasal 24, Keluaran 24, ayat 1 ya, ayat 1 sampai 2 ini masih perintah yang disampaikan Tuhan ketika Musa masih di atas gunung. Ya, ini yang terakhir kali disampaikan. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat. Dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Nah, ini masih diterima nih. Masih di atas gunung kan? Ayat yang ketiga, nah barulah dikatakan. Lalu datanglah Musa dan memberitakan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Nah, jadi ini Musa naik, ya Musa naik itu di Keluaran 20 ayat berapa tadi? 19 gitu ya, 19. Dia turun, ditulis di mana? Di Keluaran 24 ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Musa turun. Ya, Musa turun. Nah, kalau kita lihat apa yang Musa lakukan, jadi dia menerima firman Tuhan itu. Kalau kita baca gitu dari Keluaran pasal 20 ayat 22 sampai keseluruhan Keluaran pasal 23, ini banyak sekali yang Musa terima. Firman Tuhan itu banyak sekali. Tetapi dia bisa ingat semuanya. Dia bisa apa? Ingat semuanya. Dan dia sampaikan. Ya, dia sampaikan kepada umat Israel. Dia sampaikan. Coba kita lihat ayat yang Keluaran 24 ayat yang keempat. Jadi ingat, dia naik kan? Dia naik. Ya, dia naik. Setelah dia naik, di hari itu juga dia turun. Ini, di hari itu juga dia turun. Ketika dia turun di hari yang sama, ingat ini di hari yang keberapa? Hari yang ke-5? Hari yang ke-50. Hari yang ke-50. Pada hari apa itu? Ya, ini hari ini ada. Kan? Yang keempat di hari Jumat. Di hari Jumat. Jadi dia pagi-pagi Tuhan sampaikan
10 perintah kan? Disampaikan 10 perintah, kemudian apa yang dilakukan? Setelah terima itu, Musa naik ke atas gunung. Setelah naik ke atas gunung, Musa terima semua firman-Nya. Ini dari Keluaran 20 ayat 22 sampai keseluruhan Keluaran pasal 23. Setelah itu dia turun di hari yang sama. Di hari yang sama. Kalau kita lihat ya, di hari yang sama dia turun, kemudian apa yang dia lakukan? Dia sampaikan semua firman Tuhan itu di hari Jumat. Jadi di hari Jumat. Ayat yang ke-3, Musa datang, dia beritahukan segala firman dan segala peraturan. Kemudian bangsa Israel bilang apa? Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ayat yang keempat, apa yang Musa lakukan? Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Ini bagian B-nya itu udah keesokan harinya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang Musa lakukan apa? Dia sampaikan dulu baru dia tulis. Kalau kita gimana kalau kita naik ke atas gunung? Kita tulis dulu kan? Tulis dulu. Baru kita turun, baru kita bacain semuanya. Kenapa begitu ya? Mungkin muncul ini kan? Muncul satu apa ya namanya? Pemikiran gitu. Kenapa ya? Kenapa nggak ditulis dulu gitu? Baru disampaikan. Di sini terkandung suatu makna yang mendalam. Kenapa? Firman Tuhan itu ditulis dan dikenal sebagai kitab perjanjian. Ya, kitab perjanjian. Artinya apa? Kitab perjanjian itu. Artinya kitab perjanjian berisikan firman Tuhan yang telah disetujui atau bukan disetujui, apa ya? Telah diterima oleh orang Israel bahwa apa? Segala firman yang ditulis dalam kitab perjanjian ini akan kami lakukan. Jadi setelah kontrak itu, setelah perjanjian dari Tuhan, firman dari Tuhan itu disetujui oleh orang Israel, baru itu dibukukan. Sekarang ibu-ibu bikin perjanjian bagaimana? Ditulis dulu, baru adakan perjanjian, atau ngomong dulu? Kita bikin janji ya, mau kontrak rumah. Oh, mau kontrak rumah, berapa lama? Oh, 1 tahun. Oke, berapa harganya? Oh, sekian juta. Baik, 1 tahun 50 juta misalnya gitu ya. 1 tahun 50 juta sewa rumahnya. Oke, nanti poin-poinnya ya. Kalau ada kerusakan, bohlamnya pecah, itu siapa yang ganti? Kan ada begitu kan? Kalau mau dicat, oh ternyata pemilik rumah yang akan itu. Tapi kalau ada kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh semuanya ada kan kondisinya kan? Setelah setuju, baru teken kontrak. Baru diketik semuanya. Baru tanda tangan di atas meterai. Seperti ini kan? Sama. Tuhan lakukan seperti itu. Perlu apa? Perlu lihat apakah orang Israel bersedia untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Dan mereka katakan apa? Kami bersedia. Nah, di sini kalau kita lihat kenaikan Musa yang keempat pada akhirnya Musa itu benar-benar hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan karuniakan kemampuan yang hebat, dia bisa ingat semua firman Tuhan. Bayangkan itu dari Keluaran 20 ayat 22 sampai keseluruhan Keluaran 23 ya, dia ingat semuanya, dia sampaikan. Setelah disampaikan, dia tulis lagi semuanya. Keesokan harinya, nah dikatakan ya, keesokan harinya, sini keesokan harinya. Pagi-pagi benar. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi didirikan mesbah. Mesbah. Ini mau teken kontrak nih.
Ini bukan teken kontrak. Semuanya udah oke kan? Keesokan harinya. Berarti hari Sabtu. Bayangkan, di hari Sabat kan nggak boleh lakukan pekerjaan kan? Mana turun nggak di hari Sabat? Nggak turun. Betul ya? Tetapi di hari Sabat itu, hari ketujuh itu, Tuhan adakan perjanjian. Dikenal sebagai perjanjian Sinai, Sinaitic Covenant, yang sangat-sangat terkenal. Atau dikenal juga sebagai perjanjian Musa. Ya, keesokan harinya. Kapan ini? Pada tanggal 7 ini. Tanggal 7 bulan 3 hari Sabtu. Hari Sabtu. Ini dijadikan menjadi suatu perjanjian ya, dengan orang Israel. Tanggal 7 bulan 3 hari Sabtu. Oke. Nah, kalau kita lihat pada akhirnya didirikan mezbah, didirikan 12 tugu. Kalau kita baca Keluaran 24 ayat 5 sampai 8, disuruh orang-orang muda siapkan korban bakaran, potong lembu jantan, kemudian berikan korban ya. Darahnya itu dikatakan apa? Darahnya itu dipercikan ke mezbah, dipercikan ke umat. Ini lagi teken meterai ini di sini. Tetapi kitab Ibrani bilang ada satu juga yang dipercik, yaitu kitab perjanjian. Ya, nanti Ibu bisa baca Keluaran 20 ayat 5 sampai 8, tapi kita lihat Ibrani 9 ayat 19 dikatakan, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Nah, jadi pada akhirnya Tuhan dan umat Tuhan, umat Israel diikat dan semua itu dituangkan dalam kitab perjanjian. Nah, hari ini bagi kita gitu ya, kita bisa melihat bagaimana Musa dengan setia. Disuruh naik untuk terima firman, dia naik. Padahal cuma disampaikan perkataan-perkataan yang mungkin hanya cukup disampaikan selama 1 menit, nggak sampai 5 menit. Memang yang keempat ini panjang gitu ya firmannya ya. Tapi di sini kita bisa belajar bahwa apa? Bahwa Musa lakukan itu untuk menampakkan kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Allah ingin mendirikan perjanjian dengan umat Israel. Bayangkan, kalau nggak ada Musa, apakah orang Israel bisa menerima masuk ke dalam perjanjian Tuhan dan diakui sebagai umat Tuhan? Nggak bisa. Hari ini pun ada banyak anggota keluarga kita, keluarga besar kita, orang di sekitar kita yang mungkin belum masuk ke dalam perjanjian di dalam Yesus Kristus. Belum percaya kepada Yesus. Belum mungkin percaya tetapi percaya sesuai dengan kemauan sendiri. Atau percaya mau mengenal Tuhan dengan pengenalan sendiri. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Nah, ada tanggung jawab kita untuk memperkenalkan firman Tuhan. Memperkenalkan Yesus kepada mereka. Bahwa ketika mengenal Yesus akan ada hidup kekal. Mengenal Yesus, mengenal Bapa yang mengutus Yesus, maka akan ada hidup kekal. Ketika percaya Yesus akan hidup kekal. Lebih lagi, ketika taat kepada firman Yesus akan hidup kekal. Saya berdoa kiranya kita semua dipenuhi dengan semangat untuk terus menyampaikan Injil Tuhan, untuk mengenal kehendak Tuhan, kasih Tuhan, bahkan melalui 8 kali Musa mendaki Gunung Sinai. Ya. Haleluya. Amin. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Silakan.